Bab 1547. Jari tangan putus. Wajah Gong Yao sedikit muram. Dalam sekte pedang, memang ada omongan seperti itu yang mengatakan bahwa dia hanya sampai di sini hari ini karena keberuntungan saja. Itulah mengapa Gong Yao berlatih mati-matian selama bertahun-tahun, hanya untuk membuktikan bahwa selain keberuntungan, dia juga memiliki bakat dan ketekunan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Charlie Yu menyebutkan hal yang lama lagi. Hehe, dan yang lebih mengejutkanku adalah selain menjadi orang yang hanya mengandalkan keberuntungan, dirimu ternyata bahkan tidak punya tulang. Charlie Yu mencibir dan menggelengkan kepalanya sambil menunjuk ke arah Eric Qin sambil berkata, "Fase distraksi sampah saja, kamu ternyata membungkuk ke arahnya, itu memalukan sekali, kenapa? Memangnya dia memberitahumu lokasi jodoh peri, sehingga dirimu bisa terus berada di atas kami dengan keberuntungan saja?" "Ini Tuan Cheng, Charlie Yu, jika dirimu menghinaku, aku juga akan baik-baik saja, tapi terhadap Tuan ini, lebih baik berhati-hati, jangan sampai Ayah Mi dan sekte pedang terkena dampaknya." Melihat pihak lain menunjuk ke arah Eric Qin, raut wajah Gong Yao berubah dan dia berteriak dengan suara rendah. Teknik-teknik Eric Qin, Gong Yao sudah melihat terlalu banyak di jalan, bahkan Raja Ping San dari dinasti Ping San menganggapnya sebagai tamu besar, dan Master Obat dari Paviliun Shanghai saja menundukkan kepalanya di depannya. Charlie Yu ini berani memprovokasi Eric Qin, dia mencari kematian. "Haha, jangan menakut-nakuti aku, apa kemampuan anak ini? Tuan apanya, puih?" Charlie Yu tertawa beberapa kali. Ayahnya adalah sesepuh dari sekte pedang. Dia telah melihat segala macam orang kuat dari klan besar sejak dia masih kecil. Eric Qin ini berpakaian biasa, tidak seperti murid dari klan besar yang galak dan mendominasi, dan tidak ada penjaga di sampingnya. Hanya fase distraksi saja, dia adalah master sampah. Dan Charlie Yu tahu bahwa Gong Yao hanyalah orang biasa, dan dipilih oleh sekte karena akar spiritualnya. Bagaimana orang seperti itu bisa bertemu Tuan Besar? Khawatirnya dia terlalu polos dan ditipu oleh penipu. "Haha, Tuan Yu benar. Aku baru saja melihat orang ini menukar koin roh. Tuan Besar kenapa menukar koin seperti ini?" Gong Yao ini telah ditipu, dan dia masih terlihat mengagumi, dan kalau orang sekte mendengarnya, takutnya bahwa master sekte pasti akan memiliki wajah yang marah. "Ini konyol, bocah sampah ini, master apanya, kupikir itu master penipu saja." "Charlie Yu, kamu mencari kematian." Gong Yao sangat marah. Dia melihat hal-hal tentang Eric Qin dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin ada masalah, tetapi semua itu adalah rahasia, dan tidak mungkin baginya untuk mengumumkan kepada publik di sini. "Kamu bilang aku pembohong." Eric Qin menepuk bahu Gong Yao dan berjalan mendekat. Ia melirik Charlie Yu sambil bercanda, lelaki ini memiliki aura samar dan pancaran aura aneh. Setelah dinilai ia tahu bahwa bocah ini telah meminum sejenis pil racun dan telah mempraktekkan keterampilan sihir. Dan juga tidak dilatih sampai tingkat yang baik. Setelah membuka Dark Eye dan melihat-lihat, Eric Qin menjadi lebih percaya diri. "Ya, meskipun aku tidak tahu bagaimana kakak seperguruan sekte pedang yang idiot ini tertipu olehmu, tetapi jika menangkapmu kembali ke sekte, kita nanti pasti akan mengetahuinya." Charlie Yu mencibir, dan tergerak hatinya. Jika dia dapat menangkap Eric Qin kembali dan mempublikasikan skandal Gong Yao, reputasi pihak lain akan sangat berkurang, dan dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menggantikannya. "Aku akan membeberkan trik dari tuanmu ini sekarang." Charlie Yu menjadi lebih bersemangat ketika dia memikirkannya. Saat ini, dia hanya melangkah keluar dan menusuk Eric Qin dengan jarinya. Meski di Paviliun Jubao tidak bisa menggunakan kekuatan, namun ia berada di alam fase transendensi ranah tingkat 7,
Khawatirnya jika dia menyerangnya dengan satu jari, Eric Kin ini akan jatuh dan dipukuli di tanah. Dengan cara ini, dipastikan bahwa Gong Yao telah ditipu. Kamu lebih baik jangan cari mati, Eric Kin berkata dengan dingin. Hehe, lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Tapi Charlie Yu menutup telinga seolah tak mendengar, menyeringai dan meningkatkan kekuatannya. Tuan, hati-hati. Charlie Yu tiba-tiba menembak, raut wajah Gong Yao berubah. Dia diseret ke belakang oleh Eric Kin sebelumnya, tetapi saat ini dia selangkah lebih lambat. Saat melihat jari Charlie Yu yang menunjuk ke Eric Kin. Au! Namun dalam imajinasi adegan mundurnya Eric Kin tidak terjadi, malah Charlie Yu yang berteriak. Dia mencengkeram jari-jarinya, terhuyung mundur beberapa langkah, dan darah mengalir dari jari-jarinya. Beberapa bawahan buru-buru berjalan untuk membantu Charlie Yu, dan kemudian mereka melihat dengan ngeri bahwa setengah dari jari Charlie Yu telah menghilang. Itu tidak rusak atau hancur, itu benar-benar hilang, di mana jarinya hilang itu darah mengucur keluar. Charlie Yu yang sudah di fase transendensi dan menyerang Eric Kin, tapi dia malah kehilangan jarinya. Beberapa kultivator merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, teriakan Charlie Yu juga menarik perhatian banyak kultivator. Beberapa sesepuh di paviliun Jubao pun wajahnya menjadi berat. Tuan sekalian, sampah ini ternyata berani menyerangku di paviliun Jubao, sampai mematahkan jariku. Kamu tidak peduli dengan paviliun Jubao. Charlie Yu mencengkeram jarinya yang patah dan menoleh ke arah sesepuh itu. Teman seiman, dilarang keras melakukan apapun di paviliun Jubao. Kenapa kalian melukai orang di paviliun Jubao? Salah satu sesepuh veteran, mengerutkan kening, berjalan keluar dan melengkungkan tangannya ke arah Eric Kin. Sikapnya cukup baik, dan dari omongannya tidak kehilangan rasa proporsinya. Jelas dia tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Senior, orang ini, dia menyerang Tuan dan dipukuli sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, kata Gong Yao langsung. Aku juga bisa bersaksi tentang ini. Kultivator perempuan yang pernah menjamu Eric Kin sebelumnya juga keluar. Setelah mengetahui identitas Eric Kin, kultivator perempuan itu tidak memiliki keraguan lagi, dan memang Charlie Yu yang melakukan kesalahan duluan. Aku hanya menembaknya. Tindakan ini tidak melanggar aturan di paviliun Jubao, ucap Charlie Yu. Sesepuh itu mengerutkan kening, ini tentu saja tidak melanggar aturan, jika hanya menyentuh saja adalah serangan, dan paviliun Jubao tidak akan melakukan apa-apa lagi sepanjang hari. Omong kosong, apakah kamu menyentuh? Kamu ingin menyerang Tuan? Gong Yao berteriak. Siapa yang bisa membuktikannya? Charlie Yu mencibir dan berkata, kamu bilang aku ingin menyakitinya. Bagaimana dengan buktinya? Tapi orang ini melukaiku dan mematahkan jariku, tapi buktinya meyakinkan. Hari ini paviliun Jubao harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkannya. Suara Charlie Yu segera menarik perhatian lebih banyak kultivator. Banyak kultivator iblis juga ikut melihat. Sesepuh juga mengubah raut wajahnya. Paviliun Jubao ini awalnya hanya dibangun sementara, dan masih berada di tengah-tengah jalur gunung sihir, dikelilingi oleh banyak iblis dan kultivator jahat, sehingga sulit untuk memahami situasinya. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik maka akan ada iblis yang akan mengembangkan kejahatan di masa yang akan datang. Dengan hal ini sebagai bukti, bagaimana mereka akan mengontrol keadaan di masa yang akan datang. Sesuai aturan paviliun Jubao berani berbuat sesuatu di sini, siapapun itu harus dihapuskan kultivasinya atau dikenai hukuman berat. Aku tidak salah bicara bukan? Charlie Yu menatap dingin Eric Kin. Bajingan ini, meskipun aku tidak tahu metode apa yang digunakan,
Tetapi jika dia berani mematahkan jarinya, maka Eric Kin harus mati. Ini. Sesepuh itu juga pusing, sekali masalah ini tidak ditangani dengan baik, tindakan selanjutnya bisa sangat merepotkan. Namun, jelas tidak tepat untuk menghapus kultivasi dari Eric Kin. Kultivator perempuan di sana sudah mengedipkan mata padanya. Jelas, Eric Kin identitasnya tidak sembarangan. Bagaimana dengan hukuman lain? Raut wajahnya sangat berat, tetapi sebenarnya sedikit lebih ringan, jadi dia bisa menunjukkannya kepada orang lain. Tuan, apa yang harus aku lakukan? Gong Yao berbisik, apakah Anda ingin aku menghentikan mereka? Anda pergi dulu. Gong Yao sudah merasa suasananya kurang pas. Toh Charlie Yu memang terluka gara-gara Eric Kin, dan Paviliun Jubao mungkin harus dihukum untuk reputasinya. Bersambung.